Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dengan NIM 1824900784. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen memori dan virtual memory. Seperti halnya otak manusia yang memiliki kemampuan untuk mengingat masa lalu atau memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan. Sementara komputer, memori adalah istilah generik yang merujuk pada penyimpanan data sementara. Memori pada komputer sama dengan manusia, dia dapat menyimpan sebuah data tetapi dalam bentuk bytes atau yang disebut binary digit, yaitu 0 dan 1. Sebuah program terdapat ratusan hingga miliaran juta bits pada CPU yang bekerja layaknya otak pada komputer. Memori adalah area world atau bytes yang besar yang setiap bytesnya mempunyai alamat masing-masing. CPU akan mengambil instruksi dari memori tergantung dari program value counter. Instruksi ini bisa memperlambat proses penyimpanan. Untuk mengatasi hal ini, sebuah program itu disimpan dalam sebuah disk sebagai binary executable file atau file yang bisa dijalankan. Program harus dibawa ke memori dan dijalankan sebagai sebuah proses. Program ini bisa berpindah-pindah dari disk ke memori, dari memori ke disk, tergantung dari aktivitas program itu sendiri. Perpindahan-perpindahan ini akan membentuk atau menghasilkan input queue atau antrian. Dalam memori manajemen, sebagai usaha mengoptimalisasi memori, ada 4 cara yang dilakukan, yakni swapping, contiguous memory allocation atau CMA, segmentation, dan pegging. Swapping adalah mekanisme memindah-mindahkan proses dari main memory ke secondary storage atau disk atau sebaliknya, dari disk ke main memory. Meskipun menurunkan performa dari komputer, tetapi proses swapping ini membantu untuk menjalankan lebih banyak proses dan juga bisa menjalankan proses-proses yang besar. Yang kedua adalah CMA. Memori utama harus bisa memuat sistem operasi dan berbagai macam proses dari user. Maka dari itu, kita perlu untuk mengalokasikan partisi memori seefisien mungkin. Main memori biasanya memiliki 2 partisi, yaitu low dan high memory. Partisi low diduduki oleh sistem operasi dan high diduduki oleh proses user. Ada 2 skema pada alokasi memori, yakni single dan multiple partition allocation. Yang ketiga, pegging. Sebuah komputer bisa memiliki memori lebih banyak dari memori secara fisik. Inilah yang dinamakan virtual memory yang akan dijelaskan nanti. Pegging berperan penting untuk mengimplementasikan virtual memory. Secara sederhana seperti ini, misalnya kita memiliki program sebesar 8 KB, tetapi memori yang kita miliki hanya sebesar 5 KB. Pada saat inilah pegging diperlukan. Sistem operasi akan memindahkan proses yang idle atau tidak melakukan apa-apa ke secondary memory, yakni virtual memory itu tadi. Yang keempat, segmentation memiliki cara kerja yang sama dengan pegging. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran segmennya saja. Selanjutnya adalah virtual memory. Seperti yang dijelaskan tadi, virtual memory adalah memori tambahan pada hard disk yang diemulasikan sebagai sebuah RAM, yaitu Memory Management Unit yang bertugas untuk mentranslasikan virtual address menjadi physical address. Virtual memory secara umum diimplementasikan menggunakan demand pegging. Demand pegging cukup mirip dengan sistem pegging dengan sweeping, di mana proses ada pada secondary memory dan patch hanya di-load ketika dibutuhkan. Sesuai dengan namanya, demand pegging hanya patch yang di-demand saja yang dieksekusi. Penjelasan berikutnya yaitu tentang beberapa algoritma yang pada pergantian pegging. Dengan algoritma ini, sistem operasi akan menentukan memori patch mana yang akan di-swap. Algoritma tersebut diantaranya adalah FIFO, first in first out, LRU, less recently used, LFU, less frequently used, dan MFU, most frequently used. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.